Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Studi Kristen. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan juga mendengar diskusi antara Murtadin dengan salah satu ustadz yang dimana ustadz itu pasti Bapak Ibu Saudara ngerti dan tahu ya, dimana ustadz itu dia hanya banyak cerita, dia hanya banyak ngomong saja ya, dan seorang Murtadin sendiri mempermalukannya. Mari kita dengar bagaimana seorang Murtadin ini menghantam ustadz tersebut. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Muhammad SAW itu kami tuhankan. Umat Islam yang paling bodoh di atas muka bumi ini sekalipun, itu tidak ada yang mengakui menyembah manusia, menyembah Nabi Muhammad. Nggak ada. Kami wudhu sampai kami sholat, yang kami ibadahi adalah Allah. Yang kami lakukan adalah prosesi yang dikatakan syariat. Itu muamalat, itu ajaran. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahlah Allah sebagaimana engkau melihat cara aku menyembah kepada Allah. Jadi kita mencontoh kepada beliau, bukan kita menyembah beliau. Ibu menyuruh kita mandi, kita taat kepada perintah ibu, bukan kita menyembah ibu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sekarang masalahnya adalah umat Islam mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah oknum yang harus diikuti. Perintahnya jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka ikutilah aku, bukan sembahlah aku. Nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Sembahlah aku nggak ada. Fattabi'uni. Ikutilah aku. Kalau aku sholat, antum sholat. Kamu sholat. Kalau aku puasa, kamu puasa. Kalau aku zakat, kamu zakat. Kalau aku menyembah kepada Allah yang di langit, kamu menyembah kepada Allah yang di langit. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 27? Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepada aku, kata Yesus, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus itu bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Kalian menyembah kepada anak Maria. Kapan warasnya? Hei anak bangsa, kau makan di negara ini, ayolah gunakan ilmu akal sehatmu itu. Jangan kau hujat Allah, jangan kau bahas-bahas Al-Quran tanpa ilmu. Saatnya kalian sadar, kamu itu penyembah anak Maria, penyembah manusia. Dalil kitabmu yang menyajikan itu, bukan asumsi Bang Suma. Pahami itu. Jadi sekarang Edis, kau berhenti bahas-bahas apa yang kau tahu tentang terjemahan yang kau pelintir itu. Kau nggak ada ilmu. Saya katakan kepada kalian, kalian itu penyembah manusia. Kalau kalian tidak mau mengakui Yesus itu adalah manusia, berarti kalian harus mengakui bahwa kalian juga itu adalah Theos. Kalian juga adalah Tuhan. Paham? Karena di dalam kitab kalian, Yesus akan datang dalam keadaannya yang sesungguhnya. Dan keadaan yang sesungguhnya itu sama seperti kita. Berarti kita adalah, kalau Yesus adalah Theos, bahwa kita adalah Theos. Kalau Yesus adalah manusia, berarti Yesus adalah manusia. Terciduk di dalam 1 Korintus 13 nomor 8. Yesus itu, Ibrani 13 nomor 8. Dulu, sekarang, maupun selama-lamanya, Yesus tetap sama. Bahwa dia adalah manusia. Satu, takbir. Allahu Akbar. Oke, silakan. Allahu Akbar. Ya, sudah ya. Kau nanti minta sedikit ya, kau ya. Kalau boleh ya. Ya, kalau boleh sedikit aja. Masih ada waktu 2 menit. 1 menit lagi, 1 menit. Al-Hidayah, silakan akhi. Silakan. Antum masuk, kasih bumbu sedikit biar mereka sehat. Lanjut. Baik. Diam, berisik. Lihat. Apa Hidayah? Boleh ya. 1 menit. Kok 1 menit? Lah iya, Nggak sempat udah bernapas saya itu. Semua 6 menit sama si Juma. Tunggu lagi. Oke. Baik. Kau sedikit aja ya. 2 menit lah mungkin. Enggak, 1 menit aja. Udah langsung.
Kamu itu nggak dianggap sama Zulkifli, mending kamu keluar. Kamu tuh nggak dianggap manusia sama Zulkifli, dianggap jangan kalau takut, jangan gitu ya, Des. Jangan memframing kalau udah takut. Buktinya kamu nggak dikasih waktu belum ngomong. Udah, cepetan. Oke, baik. Saudara-saudaraku yang terkasih ya, yang teman-teman Kristen. Seharusnya bila kamu disampaikan data, kita saling berpikir. Karena kita dikasih bekalkan otak. Minimal 15% digunakan. Oke? Jadi gini. Maaf. Kalau mau framing Bukan. Ya udah, langsung aja apa yang mau diomongin. Kamu jangan diganggu lu, jangan goyang. Udah selesai. Kok cuman itu sudah? Iya, Gimana sih ini? udah dimakan Belum. semua sama Bunga. Makanya janjian dulu bagi dua. Curang. Nanti habis ini. Ya, oke. Baik, saya hargai Anda. Silakan. Jadi gini ya, makanya Pak Juma nggak bisa jawab pertanyaan saya, ya. Apakah kamu ini logikanya masih jalan? Ketika ada Rasul yang membuat ketetapan bersama dengan Allah di arsinya di sana. Ketika ada Rasul, kalian tidak beriman kepadanya. Kalau kalian lebih cinta yang lain daripada dia. Ketika ada Rasul, dia juga penimpa azab, ya. Ketika ada Rasul, di mana malaikat seantero jagat memuji-muji Rasul, ya, yang katanya berdosa yang sekarang masih di kuburan. Bahkan Tuhan pun memuji-muji. Bahkan dikatakan kamu harus harus kasih tahu saya di mana Rasul yang kalian berdoa kepadanya, ya. Turmisi 3477 diriwayatkan dari Fa'adah bin Ubayyah bahwa Nabi berkata, salah satu dari kalian berdoa, biarkanlah dia memulai memuji Allah. Maka biarkanlah dia berdoa kepada Nabi SAW. Kemudian biarkan dia meminta apapun yang diinginkan. Seorang Rasul yang menjawab doa-doa manusia seantero jagat. Tunjukkan kepada saya kalau ada Rasul beneran yang kayak begini. Kamu jangan nyerang-nyerang Kristen atas dasar kebodohanmu. Kamu bodoh semua itu soal Alkitab, nggak tahu apa-apa. Ya, kamu jawab dulu. At-Tirmidzi 485, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat kepadaku. Kalian itu harusnya sholat kepada Allah, tetapi barang siapa sholat kepadaku, maka Allah akan sholat kepadanya 10 kali. Ya, kalau kamu sholat kepada dia, Allah akan memberikan balasan. Bagaimana ini ada Rasul yang seperti ini? Kalianlah yang mentuhankan manusia. Karena saya melihat tidak ada bedanya antara Allah dan Rasulnya. Ya, tidak bisa kalian pisahkan. Ya, barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Barang siapa beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah. Ya kan? Yang bagaimana yang seperti ini? Bahkan sebetulnya Allah sendiri mengatakan, ya kan, bahwa ya dia sendirilah yang membuat ketetapan. Tetapi Nabi Muhammad tadi kan bilang di dalam Al-Ahzab 36, dia membuat ketetapan loh. Bahkan Allah tadi saya bilang, bahkan Nabi Muhammad dia pemberi syafaat loh. Lu kira juga ya, orang sudah mati kok bisa memberi syafaat? Orang mati itu ya, jadwalnya dia adalah tinggal menunggu hari penghakiman. Dan yang menghakimi itu adalah Tuhan saya, anak manusia itu ya. Nah, yang kamu maksudkan dengan anak manusia nih, ya, kebodohanmu itu saya buka lebar, saya telanjangin kamu sampai berguling-guling, sampai yang kelihatan cuma ilernya kamu doang gitu kan. Matius 16 ayat 13, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi anak manusia itu Mesias. Jadi anak manusia itu anak Allah, bro. Ini ayatnya ada. Kamu yang tolol-tolol itu jangan sok-sok pintar ayat orang, ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Gila loh. Ya, Bapa yang di sorga yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah Mesias. Bapa yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah anak Allah, ya. Dan anak Allah tadi kita bisa kitab ini ya. Matius
ayat 41, Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya, ya. Jadi pakai otakmu sedikit, bro. Pakai otakmu sedikit. Jangan asal ketawa-ketawa. Tawa dalam kebodohan. Mazmur 11 ayat 1 sampai yang ke-7 mengatakan, Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamati sosok matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Wow, Bapak Ibu Saudara, di sini Mazmur Daud menyampaikan bahwa Tuhan tempat perlindungan kita. Ya, Tuhan suka yang adil. Tuhan tempat perlindungan. Ya, kalau Tuhan tempat perlindungan kita, adakah orang yang mengganggu kita? Adakah orang yang mengambil kita? Tentu tidak. Karena Tuhan sudah melindungi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah belajar untuk kebenaran firman Tuhan supaya iman kita semakin kokoh, dan marilah kuatkan hati dan pikiran kita dengan cara kita merenungkan firman Tuhan, berdoa dan bersaksi. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini juga mengajarkan kita bahwa supaya hidup kita melekat kepada Tuhan dan supaya hidup kita semakin diperbaharui setiap hari. Dan marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi orang yang adil. Tuhan sangat mengasihi orang yang jujur, ya. Jadi marilah kita semuanya anak-anak Tuhan untuk saling mendoakan, saling mengasihi. Demikian juga halnya yang disampaikan oleh seorang murtadin tadi, bahwa di mana seorang murtadin ini yang sudah percaya Yesus, dia berani ya mengutarakan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia menyampaikan kebenaran kepada salah satu Ustaz Juma, ya, di mana Ustaz Juma tidak menerima hal itu, dan itulah yang membuat Ustaz Juma sendiri malu, ya, di mana dari kalangannya sendiri menghantamnya. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara untuk menyimak video ini, dan biarlah video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.